Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan pembelajaran daring pada hari ini. Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita lanjutkan ya materi kita. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks anekdot pada bab 3. Ya. Teks anekdot. Anak-anak ustazah sudah pernah dengar teks anekdot? Sudah? Belum? Jadi teks anekdot ya, kita akan cari tahu apa sih itu teks anekdot dengan membaca contohnya dulu ya. Nih, dalam kehidupan sehari-hari kita sering kali mendengar atau membaca cerita lucu. Cerita lucu tersebut bisa jadi hanya merupakan cerita rekaan, tetapi banyak juga yang didasarkan atas kejadian nyata. Ada cerita lucu yang dibuat benar-benar untuk tujuan menghibur, tetapi ada juga yang digunakan untuk tujuan lainnya. Salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Jadi anekdot ini dia itu cerita lucu, tapi dalam cerita yang lucu itu dia itu tidak hanya untuk sebatas humor, memberikan humor, tidak, tapi untuk menyampaikan suatu kritik. Nah, jadi kalau biasanya setiap orang itu kan menyampaikan kritik itu kadang dia bisa kasar atau dalam menyakiti gitu kan. Dalam sebuah teks anekdot ini dia menyampaikan sebuah kritik itu dengan suatu humor ataupun istilah sindiran, tapi dengan ciri khasnya itu lucu gitu loh. Ya, jadi anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting atau tokoh masyarakat atau dikenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Seringkali partisipan atau pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Oke, kita baca ya. Contoh 1. Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan si Tono, ya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Nah, paham gak anak-anak ustazah kalau baca cerita ini? Paham gak? Ini berupa sindiran kan? Ini berupa sindiran bahwasannya apa? Kalau seorang pejabat itu ya, kalau dia sudah duduk ya, itu nggak mau loh kursinya diambil orang lain. Itu nggak mau kekuasaannya diambil orang lain. Makanya dia katakan, kenapa dosen ilmu politik itu mengajarnya selalu duduk, katanya itu. Sama seperti pejabat negara, dia itu dia nggak akan mau berdiri gitu. Ini hanya sekadar perumpamaan aja. Dia nggak akan mau berdiri karena apa? Takut kursinya diduduki orang lain. Maksud dari kursinya diduduki orang lain adalah takut kekuasaannya atau jabatannya diambil orang lain. Jadi anak-anak ustazah, inilah salah satu contoh dari teks anekdot. Ya, ini bukan hanya lucu harus bergeliti atau ketawa lebar tuh enggak gitu maksud anekdot itu, tapi dia ada unsur humornya, tapi ada kritiknya gitu loh.
Nah, kalau ini kan kalau misalnya ini kejadiannya secara lisan, ini kan karena tertulis ya, kita nggak bisa lihat ekspresi orang tersebut ya kan. Nah ya kalau dia berdiri takut, inilah humor dan inilah dia kritiknya. Nah gitu. Jadi bukan berarti anekdot itu harus humornya itu harus yang namanya lucu itu harus terbahak-bahak kita baca, enggak. Humor itu maksudnya menggelitik gitu, yang menggelitik sedikit gitu. Ya. Lalu contoh berikutnya, cara keledai membaca buku. Kita baca ya. Alkisah, seorang raja bernama Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Namun Timur Leng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timur Leng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu. Sambil menuntun keledai itu, ia memikirkan apa yang akan diperbuat. Jika ia dapat mengajari keledai itu untuk membaca, tentu ia akan menerima hadiah. Namun jika tidak, maka hukuman pasti akan ditimpakan kepadanya. 2 minggu kemudian ia kembali ke istana tanpa banyak bicara. Timur Leng menunjuk ke sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktikkan apa yang telah ia ajarkan kepada keledai. Nasruddin lalu menggiring keledainya menghadap ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu, kemudian sangat ajaib. Tak lama kemudian si keledai mulai membuka-buka buku itu dengan lidahnya, terus menerus lembar demi lembar hingga halaman terakhir. Setelah itu si keledai menatap Nasruddin seolah berkata, ia telah membaca seluruh isi bukunya. Demikianlah keledaiku sudah membaca semua lembar bukunya, kata Nasruddin. Timur Leng merasa ada yang tidak beres dan ia mulai menginterogasi. Ia kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin. Namun ia minta jawaban. Bagaimana cara mengajari keledai membaca? Nasruddin berkisah. Sampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku. Aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa makan biji-biji itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik halaman berikutnya. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia terlatih membalik-balik halaman buku itu. Namun bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tukas Timur Leng. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Jadi, kalau kita juga membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Nah, jadi ini ada humornya ya. Jadi ini ibarat manusia itu disamakan dengan keledai ketika dia membaca buku itu hanya membuka-bukanya saja tapi tidak mengerti isinya. Itu berarti dia disamakan, kita sama seperti sebodoh keledai gitu maksudnya ya. Ini sebuah kritikan untuk kita yang memang kita membaca itu tidak memahami isinya. Ketika kita membaca itu tidak dipahami dengan baik-baik ya, dan kita tidak memahami isinya, yaitu kita berarti sama bodohnya seperti keledai. Udah tahu ya keledai itu, mana bisa lah mungkin bisa membaca ya kan, ada-ada aja. Kalau dia membalikkan bukunya, iyalah lembaran-lembarannya gitu. Jadi inilah yang namanya anekdot ya, dia berisikan kritikan dengan disertai dengan humor. Oke ya. Jadi unsur humornya itu ada ya. Nih. Bagian-bagian terakhir itu loh unsur humornya. Oke, sekarang kita bandingkan teks yang pertama dengan teks yang kedua. Teks yang pertama tentang pejabat tadi ya, tentang dosen yang juga menjadi pejabat. Yang kedua adalah cara keledai membaca buku. Kita bandingkan ya. Siapa yang diceritakan dalam teks anekdot tersebut? Kalau teks yang pertama yang diceritakan adalah seorang dosen. Yang kedua adalah keledai ya.
Masalah apa yang diceritakan dalam teks anekdot? Ya kalau yang pertama masalah jabatan, yang kedua masalah apa itu? Membaca ya. Yang ketiga, temukan unsur humor dalam teks tersebut. Nah, itu udah kita temukan tadi. Mengapa cerita lucu tersebut disebut anekdot? Anak-anak ustazah, kenapa cerita yang tadi disebut dengan anekdot? Menurut anak-anak ustazah, karena dalam teks tersebut tidak hanya tidak hanya diisi atau disajikan dengan lelucuan saja, tetapi juga di dalamnya memiliki kritik. Ya, memiliki kritik. Paham ya? Karena ada sebuah kritik ya, atau sindiran ya, kalau saya bilang itu sindiran ya, maka itu dikatakan teks anekdot. Nah, sekarang coba kita perhatikan judul dosen yang juga menjadi pejabat. Masalah yang dibahas dosen yang merangkap jadi pejabat. Unsur humor, kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya, ternyata karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Inilah unsur humor. Ya bukan berarti harus tertawa terbahak-bahak unsur humor itu ya. Unsur humor itu maksudnya yang menggelitik gitu. Ternyata betul ya, ada sindirannya gitu, tapi secara humor. Lalu kritik yang disampaikan adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya, benar, atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Oke ya, paham ya anak-anak ustazah? Nah, ayo kita sama-sama menganalisis tentang ini cerita cara keledai membaca buku. Anak-anak ustazah, menurut anak-anak ustazah, masalah apa yang dibahas pada cerita tersebut? Masalah yaitu masalah orang yang hanya membaca buku, yang hanya membuka buku tapi tidak mengetahui isi dari buku tersebut ya. Itu ya masalah yang dibahas ya, ketika seseorang yang hanya membuka buku tapi tidak paham dengan isinya, itu dia. Lalu unsur humornya ini tadi lah nih. Kalau kita juga membuka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai. Unsur lucunya itu ada di, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Memang ini gak lucu kali sih, biasa aja sebenarnya ya kan. Unsur humornya itu tadi, kita itu disamakan seperti keledai ketika kita tidak bisa membaca, ketika kita tidak memahami apa isi buku dan hanya membuka bukunya saja, itu maksudnya ya. Makna tersirat yang disampaikan sama juga, ini makna tersiratnya. Tadi unsur humornya ini, kalau kita juga buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, ini unsur humornya. Kalau makna tersiratnya adalah kita jangan mau seperti keledai yang hanya membuka buku tetapi tidak tahu isinya, gitu ya. Itu maksudnya unsur tersiratnya. Maksud dari ini. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan kedua, mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Setelah dapat mendata pokok-pokok isi anekdot dalam diskusi kelompok, lanjutkanlah diskusimu mengenai penyebab kelucuan anekdot. Kelucuan dalam anekdot biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat tetapi mengena. Nah, itu maksudnya ya. Dan dalam anekdot berjudul dosen yang juga menjadi pejabat, terdapat sindiran atas dosen yang juga menjadi pejabat. Cerita tersebut menjadi lucu karena alasan dosen tidak mau berdiri, duduk terus selama mengajar karena takut akan kehilangan kursi jabatannya apabila ia berdiri. Itu dia, unsur kelucuannya itu di situ ya, berupa sindiran maksudnya, dan mengena di hati.
Oke lah anak ustazah, untuk dapat membandingkan atau membedakan antara anekdot dengan humor, mari kita baca teks berikut ini ya. Coba, surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Ya, baca bebek ya. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis. Tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak napasku. Hatiku anggur lebur. Ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku. Jarang apel di malam minggu. Aku mohon belimbingmu. Kalau memang berpisangan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain. Sawonara dari Durianto. Nah, jadi anak-anak ustazah, ini contoh dari humor. Ini nggak ada anekdotnya ya. Ini memang keseluruhannya merupakan humor, untuk hiburan aja, untuk lucu-lucuan aja ya. Jadi ini dia buat kata-katanya itu dari nama-nama buah. Lihatlah, wajahmu memang manggis. Manggis itu manis. Sifatmu juga melankolis. Maksudnya melankolis. Tapi hatiku nanas karena cemburu. Nanas di sini panas ya. Terasa sirsak napasku. Terasa sesak napasku. Inilah dia humor. Tuh lawak-lawak aja ya kan. Gak ada sindirannya di sini. Hatiku anggur lebur. Maksudnya adalah hatiku hancur lebur. Ini dilema dalam hidupku. Ini dilema dalam hidupku. Memang ini salahku. Maksudnya adalah memang ini salahku. Jarang apel di malam minggu. Aku mohon belimbingmu. Jadi belimbing ini bimbinganmu ya anak-anak ustazah. Oke ya. Ini bukan anekdot, tapi hanya humor aja. Hanya untuk ya, untuk lelucuan aja, untuk hiburan. Oh, ini ada balasan dari tukang sayur ya. Kita baca sama-sama ini. Membalas kentang suratmu itu, brokoli sudah ku bilang. Jangan tiap datang rambutmu selalu kucai. Jagungmu tak pernah dicukur. Disuruh datang malam minggu, nongolnya hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin pare. Kalau mau nelpon aku aja mesti ke wortel. Terus terong aja. Cintaku padamu sudah lama tomat. Jangan kangkung aku lagi. Aku mau hidup seledri. Cabe deh. Dari Sayu Rati. Yang tadi dari Durianto ya. Paham kalian kan? Beda gak sama teks anekdot yang tadi? Beda ya. Beda aja lah ya jawabannya. Beda lah. Kalau ini hanya sebatas humor. Gak ada manfaatnya kok kita baca, untuk lawak-lawak aja. Tapi kalau tadi anekdot, betul-betul dia yaitu humornya itu memang untuk mengena saja gitu, bukan untuk yang tertawa terbahak-bahak. Kalau kita bacanya enggak. Kalau ini kan lucu dianya. Brokoli orang berkali-kalinya maksudnya ya kan. Baru nama ceweknya Sayurati. Ada-ada aja ya kan. Aku mau hidup seledri. Maksud seledri ini adalah sendiri. Iya. Jangan kangkung aku lagi. Maksudnya jangan ganggu aku lagi. Lawak-lawak. Lucu ya ceritanya. Lucu kali ya kan balasan suratnya. Ada aja. Iyalah pula surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Ceweknya tukang sayur, Sayurati. Tukang buahnya si Durianto namanya. Oke. Sekarang mana nih? Oh, ini. Kita lihat perbedaannya ya. Nih. Perhatikan contoh perbandingan antara anekdot dosen yang menjadi pejabat dengan surat cinta tukang buah kepada tukang sayur berikut ini. Aspek anekdot dosen yang menjadi pejabat.
humor surat cinta tukang buah kepada tukang sayur. Kita perhatikan baik-baik ya. Ide ceritanya itu kalau dia anekdot itu peristiwa nyata, memang ada terjadi, bukan rekaan ya. Ya maksudnya tulisannya itu dibuatlah rekaannya, tapi memang itu peristiwa nyata, memang ada. Tapi kalau humor itu semua rekaan, dibuat-buat ya. Rekaan, kan nggak mungkin lah ada nama Sayurati Durianto kayak gitu kan. Lalu isi, kalau di anekdot masalah terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Iya, biasanya kalau anekdot itu kita anekdot itu berisikan tentang kritik untuk tokoh-tokoh publik atau masalah yang menyangkut banyak orang gitu. Tapi kalau humor isinya itu berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari umum. Maksudnya masalahnya itu inilah ringan lah, maksudnya nggak seperti yang di anekdot ya. Fungsi komunikasi, kalau anekdot itu fungsi komunikasinya itu untuk memang menyampaikan kritik dan menyampaikan sindiran tapi secara halus. Boleh kita buat anekdot itu untuk menyampaikan kritik atau sindiran secara halus. Kalau memang kita tidak pandai untuk memberikan kritik, takutnya kan malah menyakiti orang lain. Lalu kalau untuk humor, dia itu fungsi komunikasinya adalah untuk menghibur. Ya, hanya untuk sebatas hiburan aja ya. Sekarang cobalah membaca cerita-cerita lucu berikut ini. Kemudian kenalilah mana yang merupakan anekdot dan mana yang merupakan cerita lucu agar dapat lebih memahami isi cerita dan menangkap makna yang disampaikan penulisnya. Peragakanlah cerita lucu berikut ini depan kelas. Mau gaji besar? Halo, dengan siapa di sini? Dengan Bapak Anwar. Oh, Bapak Anwar, apakah Bapak ingin mendapatkan uang tunai sebesar 3 juta rupiah? Wah, mau banget. Gimana caranya? Kerja, Pak. Titik. Nah, jadi ini contoh dari apa menurut kalian? Nanti ya kita cari tahu ya. Kalau ini saya rasa humor aja ya, hanya sebatas humor aja ya contoh ininya, teksnya. Nah, ini ada cerita kedua tentang profesi anak-anak penjual kue. Bapak Presiden bertanya pada ibu tua penjual kue. Bapak Presiden, sudah berapa lama jualan kue? Ibu tua, sudah hampir 30 tahun. Bapak Presiden, terus anak ibu mana? Kenapa tidak ada yang bantu? Ibu tua, anak saya ada 4. Yang ke-1 di KPK, kedua di Polda, ketiga di Kejaksaan, dan yang ke-4 di DPR. Jadi mereka sibuk sekali, Pak. Bapak Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum, lalu berbicara ke semua hadirin yang menyertai beliau. Bapak Presiden, meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan jujur, tidak korupsi. Karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Bapak Presiden, apa jabatan anak ibu di Polda, KPK, Kejaksaan dan DPR? Ibu tua, sama Pak, jualan kue juga. Nah, ini contohnya, ini cuma sekedar humor ya. Ini bukan anekdot. Beda ya. Samanya dia jualan kue juga rupanya. Capek-capek awak baca ya kan. Nah, tapi ini yang teks pertama ini sepertinya bisa dikatakan anekdot. Jadi di sini makna tersiratnya kita disuruh kerja. Kalau kita mau duit, kan mau uang, ya kita kerjalah, ya berusaha. Seperti itu ya. Tapi kalau ini memang humor aja untuk menghibur. Lawak-lawak ceritanya. Udah, kita lanjut ke cerita yang ketiga ya. Tapi tunggu dulu, anak ustazah letak humornya di mana ini yang bagian cerita kedua? Kalau ustazah, ya itu tadi saat Bapak Presiden bertanya apa jabatan anak ibu tersebut di Polda, KPK, Kejaksaan, ya ternyata ibu tua tersebut menjawab ya sama, jualan kue juga. Nah, itulah yang disebut dengan humor ya. Memang nggak ada kritikannya di sini.
Tapi ada loh kritikannya. Baru sadar Ustazah, bisa juga dikatakan anekdot karena di sini eh, Bapak Presiden mengatakan meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan jujur tidak korupsi. Karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Nah, ini kan kata-kata kritikan untuk orang yang memang pejabat yang suka korupsi. Ya kan, pejabat yang ingin tinggal di rumah mewah tapi dia mencari mendapatkan uang tersebut dengan cara jalan yang salah atau yang haram gitu ya. Nah, kita lanjutlah ke cerita yang ketiga tentang nangka impor. Oke, pahami baik-baik ya. Seorang teman diplomat yang baru ditempatkan di Belanda bercerita, saya pernah makan siang di sebuah restoran Indonesia sederhana di Amsterdam. Saya kaget, ternyata salah satu menunya ada masakan gudeg Jogja. Saya penasaran, maka langsung saya pesan 1 porsi. Setelah saya cicipi, percaya atau tidak, ternyata rasanya lebih enak daripada gudeg di Jogja yang asli. Karena penasaran, maka saya bertanya, Mas, apa rahasianya kok gudeg di sini rasanya lebih enak dibandingkan dengan di tempat aslinya? Oh, itu karena nangkanya, Mas. Di Jogja kan pakai nangka lokal. Di Jogja. Oh, itu kan nangkanya, Mas. Di Jogja kan pakai nangka lokal. Nah, kalau kami di sini memakai nangka impor, jawabnya. Emang nangkanya impor dari mana? Ya dari Jogja, Mas. Berarti sama lah. Kayak mananya ini? Dia makan nangka di Amsterdam. Paham kalian kan maksud ceritanya kan? Ya. Tapi dia mengatakan di sini, menurut dia gudeg yang ada di Amsterdam itu lebih enak daripada gudeg yang ada di Jogja. Terus ditanyalah, Mas, apa rahasianya kok gudeg di sini rasanya lebih enak dibandingkan dengan di tempat aslinya? Oh, itu karena nangkanya, Mas. Di Jogja kan pakai nangka lokal. Nah, kalau kami di sini pakai nangka impor. Lalu ditanyalah, nangkanya impor dari mana? Ya ternyata dari Jogja juga. Berarti intinya sama. Ya, gudeg yang ada di Amsterdam sama yang di Jogja itu memakai nangka yang sama-sama dari Jogja. Paham maksud cerita ini kan? Nah, jadi itu. Jadi di sini ini ada kritikannya, yaitu kita tidak perlu berbangga diri dengan barang-barang impor. Ya, kita harus menghargai aja dan memakai kalau bisa barang-barang di lokal. Seperti itu, sama karena apa? Sama kualitasnya. Seperti itu ya. Karena di luar negeri juga dia itu impor loh dari Indonesia. Paham ya? Jadi intinya kita harus cintai barang-barang atau barang-barang lokal. Gitu ya, anak ustazah. Oke ya. Jadi Ustazah rasa cukup lah ya, udah banyak kali kita pelajari teksnya. Udah bisa lah membandingkan mana sebatas humor, mana dia yang humor tapi ada sindirannya serta kritikannya ya. Insya Allah anak-anak ustazah mudah-mudahan udah paham lah apa perbedaan antara anekdot serta humor. Oke anak-anak ustazah, semoga anak-anak ustazah bisa memahami dengan baik apa yang sudah ustazah jelaskan. Nah, semoga anak-anak ustazah diberikan kemudahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.